Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Hermawan dengan NIM 2020-11342 kelas 3C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi. Analisis lingkungan pemasaran. Lingkungan internal. Produk 1. Brand Aqua Danone sangat kuat. 2. Inovasi terbaru tutup aqua galon yang unik dan inovatif dan secara eksklusif yang dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetesan aqua. 3. Kemasan aqua semakin beragam dari kemasan gelas, botol kecil, sedang hingga galon. Riset pengembangan. 1. Menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih, mengikuti aturan yang dituangkan dalam piagam Danone sebagai jaminan kualitas sumber-sumber mata airnya. 2. Mempunyai peluang untuk merambah ke agen-agen kecil yang belum mempunyai pasar lokal. Sumber daya manusia. 1. Agen penjualan aqua yang terbesar di mana-mana karena untuk menjadi agen aqua sangat mudah. Hanya dengan pengambilan minimal 20 galon aqua. 2. Di bawah bendera Danone sampai Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1000 titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. 3. Aqua memiliki sumber daya manusia yang sudah terampil dan loyalitas terhadap perusahaannya. Pemasaran. 1. Memasarkan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. 2. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi air mineral yang bersih dan higienis, di mana Aqua memiliki semua kriteria yang dibutuhkan. 3. Pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Keuangan. 1. Perubahan Aqua dari segi keuangan sangat kuat karena perusahaan ini merupakan leader dalam industri air minum yang telah menguasai pasar atau market leader air mineral hingga 60%. 2. Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Lingkungan mikro. 1. Pemasok. Pada industri air mineral, kekuatan tawar-menawar dari pemasok cukup kuat karena bahan baku dari air mineral ini berasal dari alam sehingga selalu bergantung pada alam. 2. Pesaing. Dalam industri air mineral tidak memiliki khusus atau keunikan dan cenderung merupakan barang yang standar, maka tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada cukup besar. 3. Pelanggan. Untuk masuk dalam industri air mineral membutuhkan modal yang sangat besar sehingga ancaman masuknya pelanggan baru memiliki peluang. 4. Perantara pemasaran. Dalam industri air mineral, kekuatan tawar-menawar pembeli sangat kecil karena air mineral ditawarkan ke pasar dengan harga yang relatif murah dan harganya di semua daerah juga relatif sama. 5. Pemerintah. Pedoman tanggung jawab sosial pada perusahaan perbedaannya sering dilakukan oleh pihak pemerintah. 6. Masyarakat umum. Dalam suatu perusahaan selalu dituntut untuk memperhatikan etika bisnis dengan menggunakan strategi yang dapat bekerja dengan masyarakat umum. Lingkungan makro. 1. Ekonomi. Faktor ekonomi dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang kecil karena air mineral merupakan suatu barang yang tidak terlalu mahal dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. 2. Sosial budaya. Faktor sosial dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang kecil karena air mineral bukanlah suatu barang yang dapat digunakan untuk menaikkan prestis seseorang. 3. Politik dan hukum. Faktor politik dan hukum dalam industri air mineral memiliki pengaruh yang kecil karena perubahan dalam situasi politik dan hukum tidak berpengaruh secara langsung terhadap industri air mineral. 4. Teknologi. Teknologi merupakan faktor yang sangat penting karena dalam pengelolaan air mineral membutuhkan teknologi yang canggih untuk menghasilkan barang yang berkualitas baik. 5. Demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang penting karena dapat meningkatkan penjualan
dari air mineral semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka secara langsung permintaan terhadap air mineral juga akan tinggi. 6. Alam. Faktor alam merupakan faktor paling terpenting dikarenakan aqua berbahan baku yang berasal dari alam, sehingga selalu bergantung penuh dengan alam. Analisis SWOT internal. Peluang 1. Pemberian bantuan aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi aqua bahwa aqua juga peduli terhadap sesama. 2. Air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Ancaman. 1. Mulai muncul produk-produk air mineral baru. 2. Sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk di mana harganya yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding aqua. 3. Adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon. Eksternal. Peluang. 1. Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional. 2. Track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food atau biskuit dan lain-lain. Ancaman. 1. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Analisis segmentasi geografis. Aqua memegang lebih dari 62% pasar air kemasan di Indonesia, negara dengan penduduk terdapat kelima di dunia. Pabrik-pabrik pemrosesan milik Aqua Group secara keseluruhan memiliki kapasitas produk lebih dari 485 juta liter air per tahun dan mengekspor Aqua ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Dapat dikatakan Aqua merupakan sebuah produk yang tidak terpengaruh oleh perbedaan iklim. Hal ini dikarenakan kebutuhan konsumen akan air bersih akan selalu terjadi terus-menerus sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak mengenal kondisi alam sekitar. Demografis. Aqua dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, usia maupun status sosial masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kapasitas produk, kualitas, dan pemasaran hingga pelosok desa, serta ajakan untuk selalu mengonsumsi air bersih dan praktis untuk dikonsumsi dimanapun. Psikografis. Aqua dikemas dalam berbagai bentuk jenis kemasan menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang praktis untuk diminum kapan saja dan di mana saja. Misalnya, bagi yang memiliki gaya hidup aktif dan kehidupan sehari-hari dapat memilih produk kemasan botol 600 ml yang praktis untuk dibawa kemanapun dan diminum di mana saja. Untuk berbagi dapat memilih kemasan ukuran 1500 ml, ukuran galon 19 liter untuk rumahan maupun kemasan gelas plastik sebagai suguhan praktis untuk diminum. Perilaku konsumen. Sebagai salah satu komponen paling penting dalam kehidupan, manfaat air adalah untuk menjaga kestabilan dalam siklus kehidupan. Aqua mempunyai nilai lebih, yaitu memiliki kualitas yang terbaik dalam setiap proses hingga layak untuk diminum. Kebutuhan air sendiri setiap orang rata-rata 2 liter per hari. Kecenderungan tersebut dapat mengaruhi konsumen jumlah Aqua setiap orang setiap harinya. Individual. Sebagai salah satu segmentasi yang berdasarkan pengetahuan, sikap menggunakan atau reaksi pembeli terhadap suatu produk, kesempatan atau situasi tersebut bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Analisis target pasar. 1. Cakupan pasar Aqua cukup luas, tidak mengenal kondisi geografis maupun status sosial dikarenakan kebutuhan akan air bersih untuk minum merupakan kebutuhan paling utama setiap orang di berbagai penjuru daerah. 2. Sasaran atau target pasar pun tak hanya
hanya cukup sampai kalangan bawah hingga kalangan atas dengan memproduksi produk dalam berbagai bentuk kemasan. Hal ini dilihat dari Aqua telah merambah ke konsumen premium dengan kemasan yang terkesan stylish dan mewah. Analisis positioning. 1. Sebagai pelopor produk air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua merupakan market leader. Data-data yang menyangkut Aqua sebagai market leader dapat dilihat berbagai lembaga survei dan penghargaan sebagai bahan acuan. 2. Hal-hal yang terkait menyangkut teknologi pemrosesan, kualitas, sistem promosi, dan pemasaran Aqua menjadi sebuah kemasan yang begitu melekat baik di masyarakat. Misalnya, jika seorang menyebutkan atau membeli sebuah produk air minum, dalam kemasan akan memiliki kecenderungan untuk menyebut Aqua, meskipun produk air minum dalam kemasan tersebut merupakan produk lain. Harga, distribusi, dan promosi. Produk. 1. Merek atau brand merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan dari keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakan dari produk pesaing. 2. Kesuksesan Aqua menarik beberapa perusahaan lain untuk membuat nama di air mineralnya dengan nama Aqua. Bahkan kita membeli air mineral kemasan botol selalu menyebut dengan membeli Aqua, padahal yang diberikan kadangkala bukan merek Aqua. Itulah Aqua yang menjadi brand image baik di mata konsumen. 3. Aqua menerapkan inline system, sistem produk yang berkesinambungan tanpa terputus dari pemrosesan air hingga kemasan tutup dan segel seminimal mungkin sentuhan tangan manusia. Aqua selalu memperhatikan kualitas produknya, standar menyimpan dan penanganan produk yang harus ditetapkan untuk tetap menjaga kualitas produk Aqua sampai di tangan Anda. 4. Proses kontrol kualitas yang paling membedakan Aqua dengan air minum lainnya. Standar kualitas Aqua sudah memenuhi standar nasional atau SNI maupun internasional atau WHO, sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Setiap membeli Aqua, maka konsumen telah ikut berpartisipasi dalam penyediaan sumber air bersih di Indonesia. Harga. 1. Segi harga. Penetapan harga Aqua sedikit di atas merek-merek lainnya. Harganya yang relatif terjangkau oleh banyak masyarakat. Penentuan harga ini juga dilakukan agar Aqua sebagai air minum premium atau di atas merek-merek AMDK lainnya. 2. Sebagai merek premium, maka dengan sendirinya konsumen akan merasa memiliki prestige sendiri apabila minum Aqua. Bila Anda membuat suatu acara dan menggunakan AMDK Aqua, maka Anda akan merasa lebih bergengsi dibanding menggunakan merek lainnya. 3. Dari segi harga Mizon sangat kompetitif, sekitar 2.500 untuk isi 500 ml jika dibandingkan dengan isotonic dalam kemasan kaleng yang harganya sekitar 3.300 untuk isi 330 ml. Distribusi. Aqua memiliki jaringan distribusi air mineral yang terluas di Indonesia, yang mana menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Selain itu, Aqua juga harus mengetahui jalannya suatu saluran distribusi agar dapat meningkatkan kualitas, inovasi, sensitivitas harga, promosi, dan kreativitas produk yang dipasarkan. Promosi. Branding merupakan salah satu keputusan strategi bagi PT Aqua Golden Mississippi karena biasanya dalam pandangan pelanggan semakin baik image atau citra dari suatu perusahaan, maka daya beli pelanggan terhadap produk suatu perusahaan juga akan semakin besar. Namun, tidak selalu image atau citra perusahaan yang baik yang selalu dikenal oleh masyarakat. Perusahaan dengan image atau citra yang kontroversial juga dapat menarik minat dari masyarakat karena perusahaan akan memakai
image atau citra yang kontroversial untuk meningkatkan pemasaran atau marketing mereka. Demi menjaring pelanggan yang banyak, PT Aqua Golden Mississippi mengutamakan promosi melalui iklan-iklan yang berkualitas dan mudah dimengerti, baik iklan di televisi, radio, maupun iklan di media cetak dan lain-lain. Iklan Aqua di televisi juga sangat menarik dan mencemarkan kesehatan, mulai dari pengambilan air sampai menyampaikan air ke masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.